Makanya ulama kita mengatakan lebih baik megang daging babi daripada megang buah catur. Terkejut sekali saya bacanya itu. Daripada megang buah catur, lebih baik megang daging babi. Lama saya merenung. Lama-lama saya akui betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Hadzik Ilmi Channel 5. Sebelum lanjut menonton, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen. Klik loncengnya jika ingin update terbaru video kami. Share jika kalian ingin mendapat amal jariah. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke ayat Isra dan Mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang Maha Suci Maha Agung itu telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Tidak disebut namanya, hanya disebut pangkatnya aja. Abdun bi'abdihi, hambanya. Itu pangkat manusia yang paling tinggi yang Allah berikan adalah hambanya. Baru rasulnya, nabinya, baru walinya, tapi yang paling tinggi adalah hamba. Nabi Nuh waktu diselamatkan dari banjir naik perahu, itu sebut hambanya, dzurriyyataman hamalna ma'anuh, anak cucu orang-orang yang telah kami selamatkan bersama Nabi Nuh naik perahu. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Itu gelar paling tinggi hamba itu. Nabi Isa alaihissalam waktu lahir nggak punya bapak, tiba-tiba istri ibunya melahirkan. Wanita suci Maryam ini melahirkan nggak punya bapak, padahal dia gadis pingitan dikurung dalam kamar namanya mihrab. Saya sudah sampai ke mihrabnya itu, rumah tempat Siti Maryam dikurung itu, saya sudah sampai sana. Besarnya kira-kira 5 kali 6 meter aja. Seumur hidup kurung situ, dari mulai bayi dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Istri Nabi Zakaria itu adik kandung ibunya Maryam, berarti kan bibinya. Ibu Maryam ini janda lah, karena suaminya wafat ketika Siti Maryam masih dalam kandungan. Begitu lahir kan janda gak bisa ngurus anak, karena janda dulu gak boleh keluar rumah kan. Mau ngasih makan apa sama anaknya di dalam rumah aja. Anaknya direbut-rebut oleh Bani Israel mau dipelihara. Nabi Zakaria belum punya anak, udah 100 tahun kawin, belum punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria mau ambil ini anak, kemanaan ini? Di Qur'an lah, di Qur'an. Ditulis nama orang-orang yang mau, masukkan toples, dikocok. Dilemparkan, yang keluar nama Nabi Zakaria. Kata orang tua, nggak bisa lah, Nabi Zakaria nggak punya anak, belum pengalaman ngurus anak, lagi di pamannya, kocok lagi, keluar lagi Nabi Zakaria. Berapa kali yang keluar Nabi Zakaria, akhirnya Nabi Zakaria yang ambil. Wakafalah Zakaria, Nabi Zakaria yang pelihara ini anak. Dikurung di kamar, nggak pernah keluar rumah, sampai akhirnya beliau remaja. Setiap jam makan Nabi Zakaria datang bawa makanan, bawa minuman, diajari baca kitab Taurat, diajari zikir, diajari sholat pagi dan petang. Bani Israel sholatnya pagi dan petang. Sehingga anak ini ketika remaja jadi wanita yang solehah. Satu hari Nabi Zakaria lupa membawa makanan. Teringat-teringat udah malam. Aduh, anakku seharian gak makan.
Maka lari-larilah Nabi Zakaria membawa makanan. Begitu dibuka itu rumah, di dalam rumah itu sudah penuh makanan. Nabi Zakaria heran, qala ya Maryam anna laki hadza. Kata Nabi Zakaria, wahai Maryam anakku, dari mana makanan sebanyak ini untukmu? Kan pintu kamar saya kunci, gak ada orang bisa masuk. Kata Siti Maryam alaihissalam, qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini makanan diantar Allah dari langit. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Singkat cerita Nabi Zakaria tanya, kalau memang diantar Allah dari sorga ini makanan, yang antar siapa? Kan kunci di tangan saya nih. Siti Maryam tunjuk, tuh orangnya belum pergi masih nunggu. Sekali dilihat Nabi Zakaria, oh waang, iyo ambo. Malaikat Jibril yang sering antar wahyu kepada Nabi Zakaria. Maka tahulah Nabi Zakaria alaihissalam, ini anak sudah karomah, keramat ini orang. Tiba-tiba diperintah Allah melalui malaikat Jibril, kamu hamil, harus punya anak. Dia bilang, tidak mungkin saya punya anak, aku bukan perzina, dan aku nggak pernah senggolan kulit dengan laki-laki. Lam yamsasni bashar, senggolan naik ojek aja nggak pernah, gitulah kalau sekarang. Bagaimana aku bisa hamil? Kata malaikat Jibril, qala kadzalik, mesti begitu, mesti hamil. Maka singkat cerita lahirlah anak. Saya potong aja ceritanya. Digendonglah ini anak di pangku di bawah sebatang pohon. Siti Maryam minta keluar waktu mau lahiran. Bapak buka kamar ini, aku mau keluar. Nanti kalau aku melahirkan di sini dibunuh orang bapak, dibilang kita berzina. Lebih bagus aku pergi aja. Pergilah dia sampai di bawah sebatang pohon. Beliau melahirkan di sana, anak digendong. Datang Bani Israel demo. Jadi demo dari dulu udah ada. Hei Maryam, kenapa kamu berzina? Bapakmu imam besar Masjidil Aqsa, Imran. Ibumu wanita solehah, pamanmu Nabi Zakaria. Sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kok kau berzina sampai punya anak haram? Zina sama siapa? Ngaku. Hayo, ngaku. Siti Maryam udah janji. Waktu diperintah Allah hamil, dia mulai hamil, dia bilang, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar nggak mau ngomong. Kalau ada yang nanya anak siapa, biar Allah yang jawab. Maka ditunjuk anaknya dalam pangkuan itu. Kalau kamu mau tahu anakmu, dia tunjuk. Fa asyarathu, tunjuk. Siapa bapaknya? Cina sama siapa? Tuh kalau bahasa Jawanya kira-kira gitu ya. Yen kue Arab ngerti siapa bapak itu konono anakku iki, gitulah kira-kira. Kata Bani Israel yang demo itu, mana mungkin anak bisa kecil, baru lahir kok bisa ngomong. Mana mungkin anak baru lahir ngomong. Saat itulah anak itu bicara. Apa katanya? Ini Abdullah. Nah, gelar Allah paling tinggi. Gelar yang Allah beri kepada manusia yang paling tinggi. Ini Abdullah. Sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak zina. Baru lahir itu anak ngomong. Nanti tahun 324 Masehi diadakan konsili gereja sedunia di Nikea. Nabi Isa diangkat jadi anak Tuhan secara footing. Ada yang bilang Nabi Isa itu nabi, ada yang bilang Nabi Isa itu anak Tuhan. Footing, yang menang yang anak Tuhan, yang ngakui itu sebagai seorang rasul dikejar-kejar, dibunuh-bunuh. Ditangkis dengan kalimat ini 324 tahun sebelumnya. Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak Tuhan. Aku bukan anak zina, kata Yahudi. Aku bukan anak Tuhan, kata Nasrani, ditangkis. Inni Abdullah, aku hamba Allah. Jadi gelar hamba Allah itu paling tinggi kepada manusia. Kita ini hamba Allah bukan? Kuat jawabnya, kita hamba Allah bukan? Siapa yang bilang? Siapa yang ngakui kita hamba Allah? Siapa? Kita sendiri yang ngaku-ngaku ya kalau hamba Allah. Kalau hamba catur, udah azan hayya 'alas shalah, sekak. Hayya 'alal falah, sekak. Bukan sehari 2 hari, 30 tahun.
main catur, dengar azan sekak. Bukan hamba Allah Anda hamba catur. Makanya ulama kita mengatakan lebih baik megang daging babi daripada megang buah catur. Terkejut sekali saya bacanya itu. Daripada megang buah catur, lebih baik megang daging babi. Lama saya merenung. Lama-lama saya akui betul. Memang memegang daging babi najis, harus disamak. Tangan kita disamak, cuci 6 kali dengan air putih, air bersih, sekali dengan air campur tanah. Tapi tidak mungkin orang megang daging babi 30 tahun. Ada orang megang daging babi kemana-mana 30 tahun ada. Kalau megang buah catur ada nggak 30 tahun? Ada nggak? Kalau gitu mana lebih bahaya, megang daging babi apa megang daging catur? Buah catur. Betul, ulama itu kalau ngomong dipikirin tuh, lama dia pikirin. Tobat yang tukang main catur. Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj disebut Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Pangkatnya, namanya nggak sebut. Tidak ada disebut Subhanalladzi asra Muhammadan. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Tidak ada. Cukup hambanya, pangkat orang maklum. Itu pasti Nabi Muhammad SAW. Dulu waktu saya tinggal di Medan, di masjid saya diadakan Isra dan Mi'raj. Dipanggillah ulama, ustadz, master, dosen IAIN. Saya ceramah Isra Mi'raj juga di masjid lain. Pulang-pulang, laporlah orang kampung saya. Kata ustadz itu yang diperjalankan belum tentu Nabi Muhammad. Waduh. Saya panggil ustadz-ustadz murid-murid saya yang dengar. Benar. Karena nggak ada disebut namanya. Jadi bisa aja bukan Nabi Muhammad. Jadi yang Isra dan Mi'raj siapa? Bisa saja Nabi Musa. Karena ayat keduanya. Itu kan ayat pertama itu. Subhanallah itu ayat pertama. Ayat keduanya. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami telah turunkan sebuah kitab yaitu Taurat kepada Nabi Musa. Itu ayat 2-nya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Tuh kan bisa aja Nabi Musa. Bahayanya lah kalau membaca Quran, mengkaji tafsir nggak pakai kitab. Nggak baca kitab para ulama, itulah keblinger. Nggak mungkin Nabi Musa yang diperjalankan itu. Kenapa nggak mungkin? Kalau Nabi Musa terbalik ibtidaknya, mestinya minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram, karena Nabi Musa tinggalnya di Palestina. Kalau Nabi Musa yang diperjalankan, nggak mungkin minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, mestinya minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Gitu aja kok repot sih. Nggak perlu sampai gelar master untuk memahamkan itu.